Selamat pagi kelas 10. Berjumpa kembali bersama Ibu Agnes Rimoni Ginting. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh soal dari persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Simak baik-baik penjelasan Ibu yang ada di video ini ya. Tetap semangat belajar, jangan ngantuk dulu. Persamaan eksponen yaitu suatu persamaan yang eksponennya paling sedikit memuat suatu fungsi X. Nah, di sini ada 5 sifat-sifatnya. Perhatikan. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, A-nya itu adalah bilangan pokoknya. Dia harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sehingga fx sama dengan p. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sama ya, A atau bilangan pokoknya itu lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sehingga fx-nya sama dengan gx. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. A-nya lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. B-nya lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 0. Dan A tidak sama dengan B, sehingga fx-nya sama dengan 0. Dalam artian A dan B-nya itu bilangan pokoknya berbeda kan, tetapi pangkatnya adalah sama-sama fx, sehingga syaratnya fx-nya harus sama dengan 0. Karena nanti kalau A pangkat 0 sama dengan 1, B pangkat 0 juga sama dengan 1. Yang keempat, Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx. Nah, di sini ada sama-sama Hx, tetapi pangkatnya berbeda. Maka kemungkinannya ada 4. Yang pertama, fx sama dengan gx, Hx sama dengan 1, Hx sama dengan 0, asalkan fx dan gx-nya adalah keduanya positif. Dan yang terakhir, Hx-nya sama dengan negatif 1, asalkan fx dan gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, poin kelima, jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini kita perhatikan bilangan pokoknya berbeda, yaitu fx dan gx, sedangkan pangkatnya sama, yaitu hx. Nah, kemungkinannya ada 2. Yang pertama, fx sama dengan gx, lalu hx sama dengan 0, asalkan fx dan gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, berikut ini kita akan bahas beberapa contoh dari sifat-sifat ini ya. Perhatikan. Contoh persamaan eksponen yang nomor 1. Akar dari persamaan 2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 32. Nah, sesuai dengan sifat-sifat yang tadi, berarti kita ubah dulu menjadi bilangan pokoknya yang sama, yaitu 2. 32 itu 2 pangkat berapa? Nah, seperti itu ya. Sehingga dapat kita peroleh 2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 32 itu kan bisa kita ubah jadi 2 pangkat 5. Nah, sesuai sifatnya tadi, bilangan pokoknya kan sudah sama, sama-sama 2 kan, maka kita peroleh hasilnya 3x kurang 1 sama dengan 5. Karena ini sudah sama, boleh kita coret aja. Nah, sehingga 3x sama dengan negatif 1 pindah ruas ke kanan melewati sama dengan, maka tanda negatif berubah jadi positif. 3x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 6 dibagi 3. Kita lanjut yang kedua. Akar dari persamaan 3 pangkat 5x dikurang 1 sama dengan 27 pangkat x ditambah 3. Langkahnya sama, kita ubah dulu. 27 itu adalah 3 pangkat berapa? Kita tulis 3 pangkat 5x dikurang 1 sama dengan, nah 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3.
baru dipangkatkan dengan X ditambah 3. Oke. Ini 3 pangkat 5X dikurang 1 sama dengan, masih ingat ya sifat-sifat eksponen, pangkat dan dipangkatkan lagi, maka kedua pangkat itu dikalikan. 3 pangkat 3 kali X 3X ditambah 3 dikali 3 9. Nah, bilangan pokoknya kan udah sama, kita coret. Ini tinggal pangkatnya, 5X dikurang 1 sama dengan 3X ditambah 9. Yang sama-sama X kita satukan atau kita pindahkan, berarti ini 5X dikurang 3X sama dengan 9. Ini kita pindah jadi positif 1. 5X kurang 3X 2X, 9 tambah 1 10. X sama dengan 10 per 2, maka X nya adalah 5. Nah, sampai di sini paham ya nak ya. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. 5 pangkat X kurang 1 sama dengan 25 akar 5. Nilai X yang memenuhi adalah, sama aja cara pengerjaannya dengan yang tadi. Berarti ini 5 pangkat X kurang 1. 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. Kali akar 5 itu kan sama dengan 5 pangkat 1 per 2. Nah, sehingga 5X pangkat X kurang 1 sama dengan 5 pangkat. Nah, ini kan perkalian ya nak, pada sifat eksponen. Kalau dia perkalian, maka kedua pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti ini 2 ditambah 1 per 2. Sehingga hasilnya 5 pangkat X kurang 1 sama dengan 5 pangkat 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Penyebutnya 2, berarti 5 per 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Kita tulis, jadi X kurang 1 sama dengan 5 per 2. Maka X nya adalah 5 per 2 ditambah 1. Masih ingat ya menjumlahkan bilangan pecahan dengan bilangan bulat? Samakan penyebutnya. 2 bagi 2 1, 1 dikali 5 5 ditambah 1 ini kan sama dengan 1 per 1. Berarti 2 dibagi 1 2 dikali 1 2, sehingga hasilnya 7 per 2. Itulah untuk nilai X nya di contoh yang ketiga. Kita lanjut contoh soal yang keempat. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X kuadrat ditambah 3X sama dengan 16. Langkahnya sama dengan contoh yang sebelumnya. Kita samakan dulu bilangan pokoknya. Sini kan 2, maka 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya kan udah sama, kita coret aja, maka tinggal pangkatnya. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 4. 4 nya kita pindahkan, jadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kan hasilnya menjadi X tambah 4 dikali X kurang 1. Kita buktikan, X dikali X kuadrat, X dikali negatif 1, negatif X ditambah 4 kali X, 4X. Negatif X tambah 4X itu kan positif 3X. 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4, pas ya. Sehingga kita peroleh X nya adalah negatif 4. Lalu untuk yang kedua, ini tadi X1, X2 nya sama dengan 1, sehingga yang memenuhi adalah negatif 4 dan 1. Paham ya nak? Nah, untuk contoh yang kelima, jika 3 pangkat X dikurang 2Y sama dengan 1 per 81 dan 2 pangkat X dikurang Y sama dengan 16, maka nilai X tambah Y sama dengan, caranya sama aja. Berarti ini yang pertama
3 pangkat X dikurang 2Y sama dengan 1/81. Kalau dia pecahan masih ingat ya nak, yang bentuk 1/A pangkat N diubah menjadi pangkat negatif, jadi A pangkat negatif N. Ingat ini ya. Maka ini menjadi berapa? 81 itu kan berarti pangkat 1. Kalau kita samakan bilangan pokoknya 3, 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Tapi karena kita ubah dia menjadi bentuk seperti ini, berarti 3 pangkat negatif 4. Sehingga kita peroleh persamaan yang pertama itu X dikurang 2Y sama dengan negatif 4. Ini kita buat sebagai persamaan yang pertama. Lalu untuk persamaannya yang kedua, 2 pangkat X dikurang Y sama dengan 16. 16 itu 2 pangkat berapa? Kita ubah dulu dia. Berarti ini 2 pangkat X dikurang Y sama dengan 2 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya udah sama, sehingga diperoleh X kurang Y sama dengan 4. Ini kita buat sebagai persamaan kedua. Nah, lalu untuk mencari nilai X-nya kita pakai metode eliminasi dan substitusi, atau biasa kita sebut sebagai metode gabungan. Kita tulis ulang persamaan yang pertama yang diperoleh, yaitu X dikurang 2Y sama dengan negatif 4. Sedangkan persamaan kedua, X dikurang Y sama dengan 4. Di sini kita eliminasi si X karena koefisiennya sudah sama-sama 1. Lihat tandanya, dia kan sama-sama positif. Saku beta berarti sama tanda dikurang. X dikurang X 0, negatif 2Y dikurang negatif Y. Nah, negatif ketemu dengan negatif, hasilnya jadi positif. Negatif 2Y ditambah Y, negatif Y, sama dengan negatif 4 dikurang 4, negatif 8. Sehingga Y-nya negatif 8 dibagi negatif sama dengan 8. Lalu ini kita substitusi kemana? Ke persamaan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, terserah kita ya. Substitusi ke persamaan X dikurang Y sama dengan 4. Berarti X dikurang 8 sama dengan 4. X nya 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, yang ditanya kan X ditambah Y. Oke, sehingga X ditambah Y sama dengan 12 ditambah 8, yaitu 20. Oke, sampai di sini paham ya dengan penjelasan Ibu? Sekarang contoh yang ke-6. Nilai X yang memenuhi 7 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 1 adalah, kita samakan dulu ya bilangan pokoknya. 7 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan, nah 7 pangkat berapa yang menghasilkan 1? 7 pangkat 0. Nah, bilangan pokoknya kan udah sama, sehingga X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini X, ini X. Negatif 3 berarti 3 kali 1. Yang mana positif, yang mana negatif? Kalau kita jumlahkan nanti hasilnya harus negatif 2X. Ini negatif 3 ditambah 1. Sehingga X1 nya sama dengan 3 dan X2 nya sama dengan negatif 1. Nah, ini hasilnya. Yang terakhir contohnya yang nomor 7.
Nilai X yang memenuhi 2 pangkat X kuadrat dikurang 4 sama dengan 3 pangkat X kuadrat dikurang 4. Nah, sesuai sifat persamaan eksponen tadi kan ada ya, bilangan pokoknya berbeda tetapi pangkatnya sama. Maka syaratnya apa? Fx atau Gx-nya sama dengan 0. Karena kalau kita buat nanti ini 0, 2 pangkat 0 kan 1, 3 pangkat 0 1, ya kan? Sehingga sama dia. Berarti ini X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Langsung aja kita faktorkan. Nah, 4 ini kan sama aja dengan 2 pangkat 2. Ini bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Itu ya rumusnya. Berarti ini X B nya kan 2, berarti X tambah 2 X kurang 2, sehingga X nya negatif 2 dan 2 ini ya. Nah, di sini paham ya anak-anak ibu. Sebagai latihannya, di sini ada satu soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Bagian A, 5 pangkat 3X tambah 2 sama dengan 25. Bagian B, 3 pangkat X dikurang 2Y sama dengan 1/81. Dan 2 pangkat X dikurang Y sama dengan 16. Yang C, 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 8 pangkat X kuadrat kurang 7X ditambah 10. Kita lanjut. Pertidaksamaan eksponen. Nah, di sini singkat aja yang ke pertidaksamaan. Jika A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx, maka yang pertama Fx lebih besar dari Gx jika A-nya lebih besar dari 1. Poin yang kedua, Fx lebih kecil dari Gx, maka A-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, harga-harga X yang memenuhi 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 lebih kecil dari 1/9 adalah. Prinsipnya sama saja dengan persamaan tadi, kita samakan dulu bilangan pokoknya. Maka ini 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 lebih kecil dari 1/9. Berarti 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kita ubah seperti contoh yang tadi. 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Kita ubah menjadi pangkat negatif ya. Maka ini 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 lebih kecil dari 3 pangkat negatif 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Langsung saja, X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 lebih kecil dari negatif 2. Kita pindahkan ini menjadi tambah. Berarti X kuadrat dikurang 2X, negatif 5, ini pindah jadi tambah 2. Negatif 5 tambah 2 kan negatif 3, lebih kecil dari, ini tinggal 0. Lalu kita faktorkan. Negatif 3, berarti di sini negatif 3 ditambah 1. Nah, dari sini dapat kita peroleh bahwa X1 nya adalah 3 dan X2 nya adalah negatif 1. Nah, karena ini bentuk pertidaksamaan, maka kita harus gambarkan ke dalam garis bilangan. Nah, kalau posisi garis bilangan di sini negatif 1, ini
Lalu kita uji. Kalau dia ke kanan, ke arah kanan, berarti kita uji ya titiknya 4, 5, 6, terserah. Kita coba 4. Kalau kita masukkan 4 kuadrat 16 dikurang 2 kali 4 8, 16 dikurang 8 8 kurang 3 5. Maka ke arah kanan dia hasilnya nanti semuanya adalah positif. Sekarang ini bagian tengah ini kan ada angka 0. Kalau kita masukkan 0 kuadrat 0, 2 kali 0 kurang 0 dikurang 3. Nah ini hasilnya negatif daerah ini. Nah yang terakhir kita uji negatif 1. Semakin ke kiri kan makin besar ya, berarti negatif 2. Negatif 2 kuadrat 4, negatif 2 kali negatif 2 4, 4 tambah 4 8 dikurang 3 5. Berarti ini juga hasilnya bernilai positif. Sekarang kamu perhatikan, karena tandanya lebih kecil, maka harus kita cari daerah yang bernilai negatif. Mana daerahnya yang bernilai negatif? Ya, ini dia. Sehingga dapat kita buat intervalnya negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3, atau X nya lebih besar dari negatif 1 dan X nya lebih kecil dari 3. Saya ini bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, sampai sini paham ya nak? Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, himpunan penyelesaian dari setengah pangkat 8 tambah 2x dikurang x kuadrat lebih besar dari setengah pangkat x tambah 2. Karena ini bilangan pokoknya sudah sama, langsung aja pangkatnya yang kita tulis, kita coret ini ya. Ini jadi 8 ditambah 2x dikurang x kuadrat lebih besar dari x ditambah 2. Yang mana mau kita pindah? Sama aja ya, ini negatif x kuadrat, ini kita pindahkan semua, berarti jadi kurang 2x dikurang x, ya tinggal x. 8 dikurang 2 6, lebih besar dari 0. Lalu semuanya ini sama-sama kita kali dengan negatif. Kalau pada pertidaksamaan semuanya dikalikan dengan negatif, maka tanda berubah. Yang awalnya menjadi lebih besar, maka dia berubah menjadi lebih kecil. Berarti ini kalau dikali negatif jadi x kuadrat dikurang x dikurang 6 lebih kecil dari 0. Ingat ya, kalau dia semua bilangan ini dikali dengan negatif, maka tandanya berubah. Yang lebih besar berubah jadi lebih kecil. Seandainya di sini lebih kecil, maka kalau dikalikan dengan negatif akan menjadi lebih besar, gitu ya. Nah, dari sini kita faktorkan. Menjadi x negatif 6, berarti negatif 3 dikali positif 2. Berarti ini x pertamanya sama dengan 3, x keduanya sama dengan negatif 2. Lalu kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Ini negatif 2, ini 3. Kita uji. Nah, di antara negatif 2 dan 3 kan ada angka 0. Kalau kita masukkan di sini 0. 0 kuadrat dikurang 0, 0 kurang 6. Berarti ini hasilnya negatif. Lalu ke sini 4. 4 kuadrat 16 kurang 4. 12 kurang 6. Positif hasilnya ya. Nah, ini
juga pasti positif, boleh kamu cek. Nah, karena soalnya adalah lebih besar, maka kita pilih yang bertanda positif. Ini ya, yang bertanda positif ini sudah Ibu tandai dengan tinta warna merah. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih kecil dari negatif 2 atau X-nya lebih besar dari 3. Nah, ini dia. Nah, sebagai latihan kamu, di sini Ibu sajikan 2 soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. A. 3 pangkat X kuadrat kurang 3X dikurang 5 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 2X dikurang 11. Bagian B, setengah pangkat X kuadrat tambah 2X kurang 8 lebih besar dari setengah pangkat X dikurang 2. Nah, kamu kerjakan dengan baik sesuai dengan penjelasan Ibu tadi ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.